Tu-95 adalah salah satu bomber paling unik yang pernah dibuat dalam sejarah penerbangan militer. Dibangun oleh Uni Soviet pada awal 1950-an, pesawat ini sudah berusia lebih dari 7 dekade. Namun, hingga kini, ia masih aktif terbang di langit dan bahkan digunakan Rusia dalam Perang Ukraina. Keberadaan Tu-95 membuktikan bahwa desain yang dianggap sederhana pada masanya bisa tetap relevan, asalkan terus dimodernisasi. Dalam video ini, kita akan membahas perjalanan panjang Tu-95, mulai dari awal kelahirannya, desain yang membuatnya berbeda, hingga peran pentingnya dalam konflik modern. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Uni Soviet sadar bahwa mereka membutuhkan pesawat bomber jarak jauh untuk bisa menandingi Amerika Serikat. Amerika saat itu sudah memiliki B-29 Super Fortress dan kemudian B-52 Stratofortress, bomber strategis yang bisa menjangkau target jauh. Untuk menyaingi hal itu, Tupolev Design Bureau ditugaskan membuat pesawat dengan jarak tempuh sangat panjang, mampu membawa bom nuklir, dan bisa menembus pertahanan udara lawan. Dari kebutuhan itulah lahir Tu-95 yang pertama kali mengudara pada tahun 1952. Ada satu hal yang membuat Tu-95 langsung mudah dikenali: mesin turboprop dengan baling-baling raksasa. 4 mesin Kuznetsov NK-12 yang digunakan, masing-masing dengan baling-baling kontrarotasi, membuat pesawat ini terdengar sangat bising. Meski menggunakan baling-baling, kecepatan Tu-95 luar biasa, mendekati 925 km per jam. Artinya, ia hampir secepat jet. Inilah yang menjadikannya pesawat turboprop tercepat di dunia, sebuah rekor yang masih belum terpecahkan hingga sekarang. Namun, kebisingan ini juga menjadi kelemahannya. Suara Tu-95 begitu khas hingga bisa terdeteksi dari jauh, bahkan getarannya konon bisa ditangkap sonar kapal selam. Jadi, jangan harap Tu-95 bisa terbang diam-diam. Sebagai bomber strategis, Tu-95 memiliki kemampuan luar biasa. Dengan jangkauan mencapai 15.000 km, ia bisa terbang dari Rusia, melintasi Kutub Utara, dan menjangkau Amerika Serikat. Ketinggian terbangnya sekitar 13.000 meter dengan kru 6 hingga 7 orang. Dalam hal persenjataan, Tu-95 mampu membawa bom konvensional maupun nuklir. Pada masa Perang Dingin, senjata utama yang dipasangkan adalah bom nuklir strategis. Seiring waktu, perannya berubah. Versi modern seperti Tu-95MS dirancang untuk membawa rudal jelajah jarak jauh seperti KH-55, KH-555, dan KH-101. Rudal inilah yang membuat Tu-95 tetap relevan karena ia bisa menyerang dari jarak ribuan kilometer tanpa harus memasuki wilayah musuh. Selama Perang Dingin, Tu-95 menjadi simbol kekuatan Uni Soviet. Pesawat ini rutin melakukan patroli jarak jauh, bahkan mendekati wilayah udara NATO untuk menguji kesiapan pertahanan lawan. Momen seperti ini sering menjadi headline berita, karena pesawat tempur NATO harus diterbangkan untuk mengawal Tu-95 yang mendekat. Bayangkan, sebuah Tu-95 yang terbang di atas Samudra Atlantik, kemudian diiringi oleh jet tempur F-15 atau F-16. Pemandangan seperti itu sering terjadi, terutama pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Bagi Uni Soviet, hal itu adalah pesan politik. Mereka mampu mengirim bomber nuklir hingga dekat wilayah musuh kapan saja. Sedangkan bagi NATO, intersepsi tersebut menjadi latihan nyata untuk menguji kesiapan pertahanan. Hingga kini,
Meski Perang Dingin sudah berakhir, adegan serupa masih sering terjadi antara Tu-95 Rusia dengan jet tempur NATO maupun Jepang. Selain perannya sebagai bomber, ada juga varian khusus seperti Tu-142 yang digunakan untuk perang anti kapal selam. Ini membuktikan fleksibilitas desain Tu-95. Meski desain dasarnya sudah sangat tua, Tu-95 terus dimodernisasi. Varian terbaru, Tu-95 MSM, dilengkapi dengan radar baru, avionik modern, sistem komunikasi yang lebih canggih, dan kemampuan membawa rudal jelajah terbaru. Dengan upgrade ini, pesawat tua berusia puluhan tahun tetap bisa berfungsi dalam operasi militer modern. Rusia menganggap Tu-95 sebagai bagian penting dari triad nuklir mereka, bersama dengan ICBM dan kapal selam nuklir. Beberapa serangan besar pada Desember 2022 dan Januari 2023 dilaporkan menggunakan Tu-95 sebagai platform peluncur. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada jaringan listrik Ukraina, membuat jutaan warga mengalami pemadaman saat musim dingin. Dampaknya bukan sekadar hilangnya listrik, tapi juga menurunkan moral penduduk dan menekan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan infrastruktur vital. Tu-95 adalah bukti bahwa sebuah desain bisa bertahan sangat lama jika dikembangkan terus-menerus. Dibuat pada awal 1950-an, pesawat ini masih digunakan dalam Perang Abad ke-21, sebuah pencapaian yang luar biasa. Meski tidak semodern bomber siluman seperti B-2 Spirit milik Amerika atau H-20 milik Tiongkok, Tu-95 tetap menjadi simbol kekuatan udara strategis Rusia. Suara bisingnya mungkin sudah kuno, tapi rudal-rudal yang dilepaskannya masih mematikan. Bomber ini bukan hanya mesin perang, tapi juga potongan sejarah yang hidup. Selama masih bisa dimodernisasi, tampaknya Tu-95 akan terus terbang di langit dunia, membawa pesan bahwa Rusia masih memiliki cara untuk menjaga keseimbangan kekuatan global.